Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Robert Manan. Apa kabar Pak Robert? Kabar baik Pak John. Oke, boleh membagikan pengalaman, mungkin kita mau tahu asal dari mana, terus perjalanan sampai bisa ke Amerika, juga hobi di kuliner Indonesia. Silakan. Saya lahir di Medan dan dibesarkan di Jakarta. Jadi dan saya memulai usaha itu adalah selulus SMA saya hanya mengambil pendidikan manajemen di akademi, dan setelah itu saya melanjutkan usaha furniture papa yang dari workshop lebih kurang sekitar 500 square meter, sekitar berarti 5.000 feet ya, punya workshop tahun 83, dan saya kembangkan sampai hari ini. Jadi dari workshop yang memakai sederhana, di tahun 86 itu saya pindahkan ke pabrik yang luasnya lebih kurang sekitar 2 hektar, dan di sanalah kita melakukan modernisasi, memakai mesin-mesin CNC, dan boleh katakan merupakan salah satu perusahaan office furniture pertama di Asia yang menggunakan mesin-mesin CNC, dan terus berkembang. Dan di tahun 96 itu kami juga merupakan salah satu perusahaan office furniture yang mendapat sertifikasi ISO 9001 di Asia. Jadi itulah perjalanan berkembangnya perusahaan furniture orang tua yang memang dari workshop, dan kami kembangkan dan ekspor ke mancanegara. Jadi di tahun 2001 itu distributor kami di Atlanta itu pensiun dan menjual perusahaannya. Jadi sebelum dia itu jual, beliau menawarkan kami itu untuk pindah ke Atlanta, karena kalau perusahaan itu udah dijual, tentunya pasar kita itu kemungkinan bisa hilang di sana. Jadi saya dan istri Vivi memutuskan untuk membuka usaha di Atlanta, dan setelah itu pengembangannya lebih Vivi yang mengembangkan usaha ini. Jadi saya memegang itu lebih kurang sampai 2005 lah. Selanjutnya udah Vivi itu yang jalanin dan kembangkan dengan timnya. Jadi dan untuk kulineri itu Vivi sebenarnya founder daripada food company kami. Jadi karena Vivi itu passionnya lebih ke desain, furnishing. Jadi beliau itu seperti menukar bisnis yang dengan kakak dan adik saya, sehingga kakak dan adik saya inilah yang menghandle food business yang founded by Vivi, dan food company ini adalah distribution company, dan juga ada manufacture dimsum, snack, pastry, dan sudah berjalan sampai saat ini. Dan food company kami ini lebih ke lokal saja, masuk ke retail, masuk ke hotel, restoran, dan catering. Jadi market kita lebih ke itu, dan kami tidak ekspor. Dan dengan berjalannya waktu, food ke kuliner itu adalah salah satu CSR kami, yaitu memperkenalkan kuliner Indonesia dengan tujuan itu bisa menduniakan kuliner Indonesia yang boleh katakan masih tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Jadi kira-kira gambaran seperti itu, Pak John. Nah, usaha apa yang diusahakan sekarang untuk mempromosikan
masakan Indonesia? Kami memulainya itu dari tahun 2009 dengan teman-teman chef di Indonesia, Asosiasi Indonesia Culinary Chef Association, dengan itu Association Chef Professional dan pakar-pakar kuliner yang lain. Kami itu membentuk semacam informal club yang kami namakan Luvinary Club. Jadi di sana kita diskusi, kita mengadakan acara lomba masak setiap tahunnya, dan juga di tahun 2012 dengan adanya diaspora movement yang diinisiasi oleh Pak Dubes Dino Jalal, itu kami lebih serius lagi, itu membahas tentang bagaimana menduniakan kuliner Indonesia. Dan di tahun 2013 itulah itu kongres yang kedua diaspora di Jakarta, kami membentuk culinary task force dan anggotanya itu dari pemilik restoran Indonesia di mancanegara, khususnya restoran Indonesia. Jadi gerakan itu boleh katakan dimulai dari tahun 2013 dan terus berjalan setiap tahunnya. Dan juga Pak Dubes Dino ada mengadakan perlombaan masakan Indonesia di Amerika sewaktu beliau menjabat dubes di sana, dan kami merupakan salah satu sponsornya yang membawa juara daripada perlombaan masakan ini mengeliling dari Banten sampai Bali memperkenalkan kuliner Indonesia kepada chef-chef yang menjuarai perlombaan ini. Jadi gerakan ini terus berlangsung sampai saat ini, Pak John. Jadi ide apa yang berhasil dibawa ke luar negeri, ke Amerika seandainya, yang lumayan sukses? Kita mulai dari berbagai ide kita coba. Kita ada mencoba itu membuat food truck di Jakarta dan sebagai modelnya, dan ini food truck ini sebagai semacam riset lah ya. Jadi operatingnya itu lebih mudah dibanding dengan restoran, dan ini salah satu contoh bagaimana kuliner Indonesia itu bisa dikenalkan ke luar negeri melalui food truck. Yang kedua adalah kami membuka restoran Wonderful Indonesia di Atlanta. Ini juga semacam riset social business kami yang memang utamanya bukan cari profit semata, tapi lebih ke mencari model restoran Indonesia di luar negeri, khususnya di Amerika. Dan boleh katakan antusias daripada yang datang ke restoran kami itu baik, dan masih banyak PR yang perlu dilakukan supaya restoran semacam ini bisa survive, dan karena itu adanya pandemi dan karena itu adanya kerusuhan di Atlanta, terpaksa sementara restoran ini kami tutup dan kami terus mencari kesempatan bagaimana untuk dibuka kembali. Jadi, dan saya kira dengan konsep yang tepat itu restoran Indonesia bisa dikembangkan di luar negeri. Dan ada satu konsep baru yang sedang kami jalankan dengan teman-teman foodpreneur, restaurantier, adalah konsep semacam food mart yang menjual street Indonesia. Jadi ini juga merupakan salah satu konsep yang mungkin bisa berhasil dan kelihatannya lebih bisa sustain dibanding dari restoran langsung. Dan ini tujuannya adalah supaya kita bisa membentuk bukan hanya network, tapi ekosistem dari produsen eksportir makanan Indonesia dengan importir makanan dan minuman Indonesia sampai ke restorantir. Dan jika ini ekosistem ini bisa terbentuk, tentu supply chain-nya akan lebih baik dan restoran Indonesia itu bisa sustain di kedepannya. Saya kira demikian Pak John. Oke, interesting ya. Food mart, coba elaborate konsepnya bagaimana itu? Food mart itu semacam supermarket, minimarket yang mayoritasnya menjual makanan Indonesia. Itu contohnya
dari Indomie sampai ataupun produk-produk Indofood, Mayora itu Wingfood dan itu santan kara. Jadi saya kira banyak pabrik-pabrik dari yang besar sampai yang menengah kecil sudah ke mancanegara dan sudah banyak juga importir-importir yang mengimpor makanan minuman Indonesia. Jadi format inilah yang masih belum cukup banyak saya kira di mancanegara, dan ini salah satu pendekatan yang saya kira lebih mudah dibanding dengan membuka restoran karena tidak perlu kitchen, tidak perlu server, membuka satu toko dan bisa direndeng dengan menjual street food Indonesia seperti soto yang memang tidak perlu kitchen besar ataupun siomay dan lain-lainnya, Pak John. Dan juga tadi ada mention ekosistem ya. Coba terangkan apa itu? Ekosistem itu adalah dari produsen di Indonesia, kita linkkan dengan importir yang sudah ada maupun yang sedang kita kerjakan supaya diaspora itu bisa menjadi importir makanan minuman Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengajak diaspora Indonesia untuk membuka food mart dengan street food, dan terakhir adalah restoran. Jadi ekosistem ini yang sedang kita bangun, Pak John. Sekarang saya mau kasih lihat presentasinya ya. Luvineri ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita mulai sejak tahun 2009. Ini klub informal yang anggotanya dari Indonesian Chef Association, Association Chef Professional, dan pakar-pakar serta pencinta kuliner Indonesia. Jadi klub ini adalah informal, Pak John. Nah, ini dari tahun 2019 dan sampai 2013 kita setiap tahunnya ataupun beberapa bulan sekali kami adakan culinary competition, itu dari masak sampai ke carving, dan juga adanya workshop di dalam kompetisi ini supaya memberikan inspirasi kepada pelajar SMK sampai ke universitas dan juga profesional. Ini Luvineri Adventure adalah yang seperti tadi saya sampaikan, ini adalah pemenang dari cooking competition USA yang diselenggarakan oleh KBRI, inisiasi dari Pak Dubes Timo Jalal, dan ini pemenangnya yang kami bawa itu Luvineri Adventure dari Banten sampai Bali dalam perjalanan 10 hari. Dan chef-chef ini sangat terkesan dengan budaya dan kuliner Indonesia yang sangat beragam, dan tentunya memberikan inspirasi kepada mereka sepulangnya ke negara masing-masing. Dan ini merupakan salah satu juga untuk mempromosikan kuliner Indonesia melalui chef-chef asing. Ini 2015 sampai tahun kemarin itu dari culinary competition itu kami kembangkan menjadi farm to table. Jadi kompetisinya itu bukan lagi mereka itu peserta itu belanja dan masak ataupun carving, tapi dari tahun 2015 sampai 2019 itu konsepnya kami rubah dari farm to table. Jadi kami itu mempunyai lahan seluas lebih kurang 20 hektar, dan saat ini yang sudah siap ditanam dan juga ada kolam ikan itu lebih kurang sekitar 12 hektar, dan dari sanalah farm inilah peserta kompetisi itu mancing ikannya, ambil sayur-sayurnya, dan memasak masakan Indonesia di sana. Kompetisinya itu boleh katakan sangat excited karena memang ikan-ikannya pun didapatkan langsung, yang kecil bagaimana olahnya, yang besar bagaimana olahnya. Jadi ini konsep supaya memberikan kreativitas daripada calon-calon chef ini mengolah masakan dari kebun. Kira-kira demikian, Pak. Ini sudah dibuka, dan kalau sudah di mana dan kapan?
Ini tidak dibuka untuk umum, hanya untuk untuk kalangan sendiri saja, dan sudah mulai dibuka itu dari tahun 2015. Dan terus kita kembangkan dan terus kita perindah supaya karena nama daripada farm ini kita namakan Kampung Indonesia, yaitu Kampung Dunia Indonesia. Di sana akan ada taman-taman seperti Taman Nusantara yang akan kita bangun masjid, tempat ibadahnya, dan juga konsep-konsep tentang Indonesia khususnya di kreatif industri dan arsitekturnya. Kira-kira demikian, Pak John. Dan letaknya di mana? Letaknya di Bogor Barat, lebih kurang sekitar 19 km dari BSD Tangerang. Dan jika kalau kita naik KRL kereta listrik itu dari stasiun Tanah Abang dan berhentinya itu di stasiun Parung Panjang. Jadi aksesnya lebih kurang seperti itu. Dan event ini diadakan sekali setahun atau 2 kali atau gimana? Event besar setahun sekali, tapi event-event kecil itu beberapa kali dalam setiap tahun, Pak. Dan yang di tamu-tamunya biasanya, karena ini bukan publik ya, jadi tamu-tamunya siapa? Tamu-tamunya itu adalah peserta-peserta yang kami undang dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dari sekolah-sekolah SMK sampai sekolah-sekolah pariwisata di sekitar Jabodetabek, Pak. Dan juga profesional ya, yang bekerja di Jabodetabek. Ini Luvineri punya club activities, yaitu kita sejak kongres yang kedua 2013 itu kami mengadakan untuk menggalang chef, restaurantier, foodpreneur diaspora itu mempromosikan kuliner itu sejak kongres kedua di Jakarta di 2013 lalu. Nah, ini di tahun 2018 dari klub informal kami kembangkan menjadi sebuah institut, adalah semacam think tank. Ini kumpulan daripada chef, pakar, diskusi, dan eksekusi bagaimana kita bersama bisa memperkenalkan food dan kuliner Indonesia ke luar negeri dengan harapan supaya ekspor makanan Indonesia bisa berkembang di mancanegara dan tentunya bisa menggerakkan diaspora Indonesia itu untuk menjadi restorantir, membuka restoran Indonesia, atau banyak diaspora Indonesia yang memang sudah membuka restoran Chinese, Vietnamese, Thai, untuk menyelipkan beberapa masakan Indonesia supaya mulai menarik minat daripada customer-nya mengenai masakan Indonesia. Jadi sebenarnya Luvineri adalah Love Indonesian Culinary, singkatan dari Betul, itu. Okay. Betul Pak John. Dan yang ini? Nah, ini kita punya cooking studio. Cooking studio ini sekali melakukan pelatihan bisa 15 orang. Dan kami sudah melatih chef-chef embassy di Jakarta dan juga chef-chef KBRI di mancanegara. Jadi di mana kami memberikan semacam workshop bagaimana men-serve kuliner Indonesia seperti state dining yang resmi seperti apa. Jadi memberikan inspirasi lah kepada chef-chef asing di Jakarta maupun chef-chef KBRI di mancanegara. Nah, ini Maestro William Mongso, Chef Bloom, Ibu Siska, itu pakar-pakar kuliner yang merupakan board of advisor kami yang selalu mensupport kami dari sisi dari pemikiran sampai eksekusi di lapangan. Ini ada Chef Yono. Chef Yono juga di sini yang selalu support kami.
Chef Stefu, beliau adalah Presiden Association Chef Professional, juga salah satu Board of Advisor kami, Ibu Vita Datau dari Indonesia Gastronomy Network, Ibu Santi Syerat, beliau adalah founder daripada Aku Cinta Masakan Indonesia. Jadi pakar-pakar ini selalu bekerja sama bareng gotong royong lah memperkenalkan kuliner Indonesia dan juga menduniakan kuliner Indonesia. Nah, ini chef dari US Embassy yang kami training beberapa waktu yang lalu di studio cooking studio kami. Ini contoh model food truck yang kami kembangkan sejak tahun 2015 lalu dan selalu diundang ke Istana Presiden di Bogor dan juga event-event lainnya. Jadi ini merupakan salah satu model food truck yang bisa dikembangkan di mancanegara. Jadi ini modelnya ada di Jakarta, Pak John. Dan ini food truck apakah dibikin di Indonesia atau di Amerika? Di Indonesia, Pak. Jadi tujuannya adalah teman-teman diaspora yang memang itu foodpreneur atau restorantir ataupun juga yang memang minat di food business, kita mengajak memperkenalkan dan bisa melihat langsung food truck ini sebagai satu model supaya bisa dibawa ke negaranya nanti. Tapi di Indonesia kan setirnya bagian kanan kan, dan di Amerika kiri. Maksudnya itu betul. Ini maksudnya bukan truknya yang diekspor, tapi konsep bisnisnya, Pak John. Oh, konsep bisnis. Tapi konsep bisnisnya. Tapi tetap bikinnya di Amerika. Di negara masing-masing nantinya. Jadi ini sebagai model lah buat teman-teman diaspora. Jadi ini contoh-contoh food truck kami dikunjungi oleh Ibu Negara, oleh Menteri, sewaktu ada event di Istana ataupun event-event lainnya di Jabodetabek. Nah, ini restoran kami di Atlanta yang diresmikan tahun lalu. Jadi seperti ini konsepnya, yaitu grill dan gastrobar. Jadi icon menunya itu adalah grill dan juga restavo, yaitu makanan-makanan kecil yang dihidangkan dalam satu tray. Dan ini restoran yang boleh katakan sebagai satu model bagaimana upscale Indonesian restoran di Amerika gitu. Nah, ini sewaktu restoran kami diresmikan oleh Pak Dubes Sony, dan ini restoran kami di advise oleh Chef Agus dari Belanda. Dan juga Maestro William Wongso dan Chef Yono dan beberapa chef yang selalu memberikan advice kami mengenai menu-menu kami di sana. Jadi ini boleh katakan restoran bisa dibuka karena gotong royong dari teman diaspora di Atlanta dan juga dari chef-chef Indonesia di mancanegara dan juga di Indonesia. Jadi ini hasil gotong royong kita membuka restoran ini. Ini contoh-contoh menu yang kami serve: sate, mie goreng, nasi goreng. Jadi kira-kira platingnya seperti ini. Saya kira ini menarik sebagai model daripada bagaimana presentation upscale restoran. Nah, ini Bali Mixed Grill kami, dari sate, seafoodnya, dan juga ribs. Jadi ini juga salah satu favorit daripada customer kami. Jadi ini goal, ini goal daripada Indonesia Culinary Institute itu bersama teman-teman organisasi diaspora di mancanegara dan juga chef Indonesia di mancanegara dan chef dan pakar kuliner Indonesia di Indonesia. Jadi ini seperti tadi gitu, Pak John. Wah, ini is more than what I thought. Sebab saya belum pernah lihat yang konsep bagaimana
ya, dengan ada tempat untuk training dan juga memberi konsep food truck ya, sampai buka restoran di Atlanta. That's amazing. Ini berkat support dari semua teman-teman nih. Ya, very good. Ya. Tantangannya apa sekarang? Tantangannya sekarang adalah kita di luar negeri, pertama adalah kuliner Indonesia belum banyak dikenal, dan bahkan Indonesia itu sendiri, negara kita sendiri, belum banyak yang kenal. Jadi, dan seperti kita ketahui di Amerika, kalau kita ketemu orang tanya Indonesia dan Bali, mereka lebih mengenal, lebih tahu Bali daripada Indonesia. Jadi ini tantangan brand Indonesia ini yang perlu kita terus kenalkan di mancanegara. Dan kedua ya tentunya kulinernya. Jadi Indonesia yang begitu indah, budayanya yang begitu beragam, tentu kulinernya juga beragam. Jadi ini tantangan yang besar sekali, dan ini perlu gerakan bersama bagaimana Indonesia dan budaya dan kulinernya itu bisa dikenal semakin luas. Jadi ini tantangan yang paling besar. Yang kedua adalah dari sisi supply chain. Supply chain-nya itu seperti makanan Indonesia, santan, bumbu, dan lain-lainnya itu belum banyak tersedia di mancanegara. Sehingga bumbu-bumbu yang kita gunakan ini, kalau kita buka restoran Indonesia, malah kita pakainya banyak dari Thailand, baik itu santannya maupun bumbu-bumbu yang lain lebih banyak dari Thailand, Vietnam daripada dari Indonesia sendiri. Jadi ini tantangan kedua, makanya kami bersama teman-teman itu sedang membangunlah ekosistem ini supaya makanan, bumbu, dan lain-lainnya Indonesia itu bisa diekspor ke mancanegara, dan banyak importir diaspora yang mulai menggeluti bisnis ini yang saya kira sangat potensial. Kita bisa mengambil contoh suksesnya Indofood menduniakan Indomie. Jadi saya kira ini contoh sukses yang bisa diikuti oleh perusahaan besar lainnya, dan tentu ini akan menggerek UMKM di Indonesia sebagai model mengekspor produk-produk makanan, bumbu, dan lain-lainnya. Jadi ini ekosistem supply chain yang perlu kita bangun bersama, supaya ketersediaan bahan ini tentu akan memudahkan diaspora Indonesia untuk membuka food mart sampai ke restoran. Saya kira ini tantangan besar buat kita, dan goal kita itu bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kemenko Maritim dan Investasi, dan juga Kemenlu. Kami ini sedang menyusun langkah-langkah lanjutannya supaya goal di sampai tahun 2024 ini bisa kita setidak-tidaknya kita bisa menyusun path yang udah lebih baik lah daripada sebelumnya. Kira-kira demikian, Pak Yon. Ya, salah satu challenge yang saya tahu dari pengusaha restoran ya adalah bumbu. Kalau bumbu dari Indonesia biasanya yang dikirim kayak Munich itu kecil kan, ya. Tapi yang size untuk commercial, untuk restoran size itu belum ada. Sedangkan Thailand ya sama Vietnam sudah ada yang besar untuk restoran size gitu. Bagaimana itu? Apakah itu sedang diusahakan? Ini sedang diusahakan. Kemarin itu kita Indonesia Culinary Institute dengan IDNU, IDBC itu kami mengadakan Culinary Talks, dan besok adalah Culinary Talk kita yang ketiga, dan kami sudah mengundang CEO daripada Munich, dan beliau juga sudah mengetahui tantangan ini. Saya kira kedepannya tentu sebagai pengusaha mereka membidik ini opportunity untuk ekspor
horeca pack mereka untuk memenuhi permintaan daripada restoran-restoran di mancanegara. Dan juga strategi kami itu bumbu-bumbu Indonesia itu bukan hanya untuk masakan Indonesia. Sebenarnya itu bumbu Indonesia itu bisa dipakai untuk masakan lokal. Contohnya kita di US senang barbecue, tentunya itu bisa marinate dengan bumbu rendang atau dengan bumbu saus padang. Jadi saya kira ini juga bukan hanya untuk masakan Indonesia, bisa juga untuk kuliner-kuliner di negara bersangkutan. Kira-kira demikian, Pak John. Kalau rencana untuk food mart ya, apakah sudah ada rencana untuk bikin satu di Amerika? Besok itu teman diaspora di Atlanta baru dalam kondisi pandemi ini malah membuka food mart. Jadi menarik, di dalam food martnya ada gerobak yang menjual soto, menjual siomay, dan setiap minggu itu berubah-ubah menunya. Jadi ini besok Ibu Ninik, founder daripada Indo Eat Atlanta, akan memberikan kita inspirasi bagaimana beliau itu memulai usaha food mart dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak John. Dan untuk diaspora Indonesia yang ingin buka restoran atau food truck, seandainya food truck itu bagaimana bagaimana konsepnya bisa dipelajari atau apakah sudah ada yang bisa diberikan gitu? Food truck kita ada contoh teman di Washington DC, sate truck namanya, dan cukup berhasil di Washington DC, keliling di mana-mana, dan saya kira sudah puluhan tahun food truck sate truck ini di DC, dan ini bisa menjadi model buat teman-teman diaspora di negara bagian yang lain, Pak. Dan pesan terakhir dari Pak Robert untuk pemirsa Kabari yang ingin buka restoran Indonesia, silakan. Buat teman-teman Kabari yang memang tertarik menjadi food planner atau restoratir, saran saya ini adalah satu opportunity buat kita semua memulai satu bisnis. Dan kalau buka restoran Indonesia, saya kira itu langkahnya lebih berat tantangannya, karena selain butuh tempat, chef, kitchen, investasi yang lebih besar, dan saya kira bisa mulai dengan seperti tadi saya utarakan, mulai aja dulu dari food mart dengan menjual street food. Jadi saya kira ini lebih bisa sustain karena importir makanan Indonesia di US sudah cukup besar, dan ini bisa mensupport usahanya. Jadi saya kira ekosistem food mart dan street food ini lebih siap daripada restoran Indonesia. Dan juga bumbu-bumbu Indonesia seperti juga kita punya santan, kara, itu boleh katakan kalau masak dibanding dengan santan dari Thailand itu bisa 1:5 sampai 1:10. Sehingga santan Indonesia itu karena kualitas santannya jauh lebih baik daripada dari negara-negara tetangga yang lainnya. Dan ini bukan santan Indonesia itu, teman importir kami itu bukan hanya menjual buat restoran Indonesia, tapi ke industri yang memakai santan Indonesia, yang memang udah tahu bahwa bisa menurunkan harga lebih mahal sedikit, tapi in volume pemakaiannya jauh lebih rendah. Jadi saya kira buat teman-teman Kabari News, ini good news bahwa makanan Indonesia sebenarnya itu potensi sekali, bukan hanya untuk restoran Indonesia, tapi juga untuk restoran Asian yang lain. Dan juga bumbu Indonesia itu bukan hanya untuk membumbui masakan Indonesia, tapi juga membumbui masakan lokal di tempat dimanapun berada. Saya kira demikian, Pak John. Terima kasih Pak Robert untuk sharing. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa klik Kabari YouTube, subscribe, dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah bulanan. Sekian, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Menurut Pak Robert,
Kenapa banyak restoran Indonesia yang tutup? Saya kira masalah lebih masakan Indonesia itu belum banyak dikenal. Dan dan itu apa namanya, kedua adalah dari sisi itu presentation-nya, karena marketnya itu kalau umpama marketnya itu kita cater ke Indonesian plus Asian, saya kira marketnya terlalu kecil. Jadi marketnya itu harus ke penduduk lokal yang memang jumlahnya jauh, yang memang majority, bukan marketnya yang minority. Jadi kalau kita membidik market majority, tentunya cara-cara presentation-nya juga harus mengikuti selera mereka. Jadi tidak bisa, maksudnya itu dengan masakan seperti presentation-nya di Indonesia, karena mereka melihatnya itu kurang sesuai. Saya kira itu PR kita ya, bagaimana supaya presentation-nya bisa lebih baik gitu Pak Jon. Dan kalau kita bicarakan marketing ya, apa maksudnya Pak Robert yang paling baik itu untuk marketing? Saya kira Indonesia itu ada related ke Belanda. Kita dijajah 350 tahun. Jadi market kita itu saya kira itu bisa dimulai dari komunitas Belanda, Eropa, yang memang lebih mengenal Indonesia daripada orang Amerika sendiri. Jadi saya kira lingkaran-lingkaran itu yang perlu kita bangun dulu gitu. Sebelum kita membuka ini restoran. Saya juga kurang tahu mendalam sebelum membuka Win ini. Setelah membuka Win, saya lihat, oh inilah langkah pertama, harus dekati dulu komunitas Belanda, di mana kita buka restoran Indonesia. Mereka itu udah mengenal makanan Indonesia dari nasi goreng, rendang. Jadi dari sanalah nanti mulut ke mulut, mereka mengundang komunitas yang lain yang non Belanda itu untuk datang ke restoran kita dan berkembangnya ke sana, Pak Jo. That's a very good idea. Okay, I really admire Baik, Pak you. Jo. Yeah, I admire you for doing this. Thank you, Pak Jo. Jarang saya lihat ada seorang businessman ya yang dedicated ya. Sebab ini juga takes a lot of your time and you have to spend investment ya. Tapi this is your calling. Ya. Yeah. That make all the difference is your calling. Sebab banyak orang mungkin they look in the business side and mungkin callingnya masih belum kuat ya. Saya lihat juga Chef Agus lumayan ya hebat, Chef Yono ya. Ya. Cuma kalau secara A to Z, sebab saya lihat juga Pak Robert ada kelas ya. Saya belum pernah lihat itu. That's a very good point. Mungkin sudah ada program di mana undang restaurateur dari luar negeri untuk datang ke Pak Robert punya tempat dan do training. I don't know apakah itu is sesuatu yang Pak Robert juga plan. Saya kira teman-teman diaspora yang memang tertarik di bisnis food dan di restoran, dengan senang hati kami mengundang ke studio kami untuk dari diskusi sampai kita juga bisa masak di sana, karena kitchennya boleh katakan state of the art ya, kitchen yang kita ada di sana. Jadi bukan hanya talking, tapi kita betul-betul bisa praktekkan dan kita bisa ajak pakar-pakar chef yang lain untuk datang untuk memberikan inspirasi, coaching. Jadi kira-kira demikian, dengan senang hati Pak Jon. Ya, apakah sudah ada programnya di website di mana diaspora Indonesia yang ingin buka restoran tour, tentunya dengan fee ya, untuk mereka belajar entrepreneurship dalam restoran dan juga bagaimana masakan gitu. Belum Pak Jong, kita belum, karena memang ini non-profit ya. Yes. Jadi sementara ini kita juga hanya memberikan lebih ke menggalang minat dulu. Jadi setelah ini
ekosistem ini sudah terbentuk, baru kita pikirkan dari sisi bagaimana menarik fee segala gitu. Jadi masih cukup panjang perjalanannya, dan ini juga kami makanya menggandeng itu kementerian dari Kemenlu, bagaimana chef-chef KBRI bisa di training di tempat kami, karena beliau-beliau inilah adalah duta-duta kuliner kita yang sebenarnya ada di Rumah Indonesia gitu. Jadi ini sudah programnya sedang dibahas supaya bisa dieksekut secepatnya gitu, Pak Jon. Dan untuk pemirsa KBRI yang ingin kontak atau mendapatkan informasi itu bagaimana itu? Apakah Instagram atau Pinterest atau gimana cara pemirsa KBRI yang ingin buka restoran untuk kontak? Bisa DM ke Indonesia Culinary Institute di Instagram kami, dan di sana juga ada nomor WhatsApp-nya. Silakan kontak, dan nanti tim kami akan memberikan informasi-informasi yang dapat kami lakukan di Indonesia. Okay, very good. Thank you ya. Wah, banyak informasi saya dapat. But this is one of the best so far yang saya dapat informasi. Yeah, you did good job. Very good job. And I wish you all the best. Wish you all the best. Tapi coba kita ini ya, see what dari pihak KBRI bisa bantu ya. I think untuk YouTube you have over 33 million dan juga 61,000 subscribers. So hopefully dari itu subscribers bisa juga kontak Pak Robert. Saya punya goal hanya satu, adalah untuk memberi satu bantuan ya, atau satu media di mana diaspora Indonesia bisa connect sama Indonesia sendiri. Yeah, and I think Ibu Vivi and Pak Robert has done a very good job dalam bridging ya, information dan perdagangan, even perdagangan too. And that's a very, very admirable thing. Thank you Pak Jon for inviting us, dan juga kami juga kagum, salut dengan Pak Jon dengan KBRI News-nya. Oh ya, yeah, thank you. Dan sama-sama juga. You guys are really, really good. Okay, thank you ya. Baik, So, kita keep contact ya, keep contact. Thank you. Baik. Ya, bye-bye. Thank you. Bye. Ya, bye-bye.